Halo, hai anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Rinda di sini dan selamat datang di Jurnal Belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Dengan fokus materi yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eits, sebelum kita masuk materi, Bu Rinda ada tebak-tebakan untuk anak-anak. Binatang apa yang seluruh tubuhnya ada di kepala? Kalau anak-anak tahu jawabannya, jawablah di kolom komentar ya. Anak-anak, apakah kalian tahu siapa tokoh yang ada pada gambar di samping? Ya, beliau adalah B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Beliau adalah seorang ilmuwan di bidang teknik kedirgantaraan atau pesawat terbang. Cita-cita beliau adalah mengembangkan industri pesawat terbang Indonesia agar rakyat Indonesia bisa dengan mudah bepergian dari pulau ke pulau di Indonesia. Ya, kita lihat di sini ada sebuah jembatan yang sangat panjang terletak di antara Pulau Madura dan Surabaya. Pulau Madura termasuk Provinsi Jawa Timur. Namun, wilayah Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dari Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Berkat pembangunan nasional, saat ini telah ada jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura, kita bisa menggunakan perjalanan darat. Sebelum dibangun jembatan ini, kita harus menyeberang Selat Madura anak-anak. Nah, berkat pembangunan nasional, alhamdulillah sudah dibangun namanya Jembatan Suramadu. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dari Pulau Jawa adalah contoh kecil dari kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Indonesia memiliki garis pantai 95.191 km serta gugusan pulau sebanyak 17.504 pulau. Karena wilayah lautannya lebih luas daripada daratannya, maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia mempunyai 3 laut utama, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Laut Jawa sebagai pusat perdagangan laut Indonesia dan inti bagi kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Apa saja ya potensinya? Mari kita simak penjelasan berikutnya. 1. Indonesia menduduki peringkat terbesar ketiga di dunia dalam hal perikanan. 2. Banyak terdapat minyak bumi, gas bumi, dan bahan mineral lainnya. Kemudian berkembangnya sektor pariwisata bahari dan pelayaran, berlimpahnya hasil laut seperti garam, terumbu karang, rumput laut, dan mutiara, meningkatkan pendapatan negara, serta keberagaman budaya semakin bertambah. Kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menjadi keuntungan bagi bangsa kita. Salah satunya adalah pekerjaan masyarakat yang memanfaatkan kekayaan laut. Seperti yang pertama, nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani rumput laut, ada lagi, ya jasa pelayaran, budidaya kerang mutiara, pariwisata laut, dan pertambangan minyak bumi. Nah, itu tadi potensinya, sekarang dampaknya. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya
masyarakat Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Banyak pedagang asing yang lewat dan mampir ke Indonesia. Dampaknya yaitu pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini dikarenakan telah berkembangnya pelayaran di Indonesia. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Karena tadi kan banyak pedagang asing yang masuk ke Indonesia. Ada yang dari Cina, ada yang dari Arab. Maka orang Cina dan Arab itu membentuk kampung-kampung di Indonesia. Keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pula dampak negatifnya anak-anak. Yang pertama, pembangunan menjadi kurang merata karena hanya fokus pada daerah tertentu. Yang kedua, hilangnya budaya asli karena banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, kapal asing dapat masuk dan mencuri hasil laut Indonesia. Ini adalah salah satu contoh diledakannya kapal asing karena mencuri ikan di laut Indonesia. Pelaut yang handal tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Orang yang ingin sukses harus mau menghadapi kerasnya kehidupan. Tahukah kamu, meskipun terdiri dari 5 sila, Pancasila itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Bagaimana maksudnya? Ya, setiap sila Pancasila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pemilihan ketua dan wakil ketua kelas itu mencerminkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Cerminan sila kedua itu terlihat dari memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian cerminan sila ketiga itu terlihat dari menunjukkan sikap bersatu, karena dalam pemilihan ketua kelas itu nanti satu kelas akan bersatu memilih ketua yang terbaik. Kemudian cerminan sila keempat adalah mengutamakan musyawarah, itu sudah jelas ya anak-anak. Kemudian cerminan sila kelima yaitu menghargai hak orang lain. Setiap siswa diberi hak untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Oke, sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.